Halo rekan-rekan, saya Azi dan saya Jandi. Lokasi ini kami pilih karena memiliki vegetasi yang rapat dan juga memiliki topografi yang menantang. Sangat representatif untuk skenario lapangan yang kita ambil. Kasus yang kita analisis kali ini cukup kompleks. Bayangkan satu tim berisi 2 orang melakukan survei drone di area yang tanahnya bekas longsor dan berpotensi terjadi susulan. Cuaca yang tidak menentu, kadang panas terik, kadang mendung. Di sisi lain, area udara didominasi pepohonan besar dan tinggi. Ini menciptakan dilema teknis. Manuver drone sangat terbatas, transmisi sinyal terancam, dan bahaya fisik mengintai alat maupun surveyor. Kalau kita bedah dari kacamata ketiga, ada 4 bahaya utama di medan seperti ini. Pertama, saat landing wavy. Permukaan yang basah dan licin bisa membuat drone rusak terkena genangan lumpur. Kedua, saat pengambilan data di elevasi tertentu, rimbunnya pohon memicu gangguan sinyal. Risikonya, drone bisa hilang koneksi, terjatuh, dan malah mengenai diri kita sendiri. Ketiga, bahaya mobilitas. Membawa koper drone di atas tanah bekas longsor itu beresiko tinggi. Permukaan tengah rentan hancur, supaya bisa terperosok atau terpeleset. Dan yang keempat, itu adalah pengoperasian drone di area yang luas dengan banyak titik di bawah terik matahari. Ini tuh memicu kelelahan ekstrim dan juga dehidrasi. Untuk memitigasi itu, kami menganalisis 4 alternatif pengendalian. Ingat, di medan ekstrim, mengandalkan kepatuhan manusia saja tidak cukup. Alternatif pertama, yaitu penggunaan landing pad. Ini adalah pengendalian rekayasa atau engineering. Kelebihannya, efektivitasnya tinggi karena mengisolasi drone langsung dari air dan lumpur secara fisik. Perlindungannya konsisten. Kelemahannya, butuh biaya awal tambahan dan harus selalu dibawa. Alternatif kedua, penerapan SOV Free Flight Check. Ini termasuk kontrol administratif. Kelebihannya, memberi instruksi jelas tanpa biaya besar. Sayangnya, efektivitasnya cuma tingkat sedang, karena sangat bergantung pada kepatuhan surveyor dan mudah dilanggar kalau lagi buru-buru. Ketiga, penggunaan sepatu safety sebagai APD. Efektif melindungi individu secara langsung jika terpeleset, tapi efektivitas pencegahannya rendah. Kenapa? Karena sama sekali tidak menghilangkan sumber bahaya. Licinnya akan tetap ada. Keempat, pemasangan propeller guard. Ini juga termasuk pengendalian rekayasa. Sangat efektif memberikan perlindungan fisik komponen vital dari senggolan daun atau ranting. Tapi ini menambah beban drone sehingga baterai cepat terkuras dan butuh perlengkapan tambahan yang harus dipasang. Sebenarnya ada satu alternatif paling gampang tapi paling fatal, yaitu tanpa kontrol atau do nothing. Artinya kita cuma modal nekat terbangin drone di tanah berlumpur dan cuaca yang ekstrim tanpa persiapan apa-apa. Tapi jelas itu bukan pilihan. Efektivitasnya nol dan potensi kerugian alat maupun nyawa itu sangat besar. Makanya kita merumuskan 4 alternatif pengendalian K3 yang sesungguhnya, mulai dari rekayasa pakai landing pad dan propeller guard, kontrol administratif lewat SOP, sampai penggunaan alat pelindung diri atau APD. Lalu apa sih solusi terbaiknya? Dalam kasus ini, kami memilih penggunaan landing pad portable sebagai solusi terbaik, yang termasuk dalam engineering control. Alasannya, pengendalian teknis ini memutus kontak langsung antara sensor drone dengan lumpur secara konsisten. Kami tidak memilih SOP karena rawan human error dan APD hanyalah pilihan terakhir yang tidak menjauhkan kita dari sumber bahaya. Meski begitu, alat pelindung diri tetap wajib. Kami menggunakan helm safety untuk bahaya material jatuh, rompi reflektif agar visibilitas tinggi, sepatu safety dengan grip untuk medan licin, dan kacamata hitam atau safety agar pilot tidak silau dan kelelahan.
Terkait paparan lingkungan, suhu ekstrim dapat memicu heat stress. Pengendaliannya kami atur secara administratif melalui penyediaan air minum dan pengaturan jadwal istirahat. Lalu kami juga membuat shelter sementara untuk tempat istirahat. Sebagai kesimpulan, produktivitas pengambilan data memang penting, tapi harus dibersamai dengan pendekatan terpadu yang memprioritaskan keselamatan kru dan aset. Tanggung jawab surveyor geodesi bukan hanya soal akurasi data, tapi soal mitigasi risiko yang terukur. Benar, keselamatan kerja adalah fondasi dari keberhasilan akuisisi data di lapangan. Sekian dari kelompok 5, stay safe dan salam geodesi.